Polisi tolak laporan Roy Suryo soal menang Yakut sebut toa masjid dan gonggongan haji. Tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim. Hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi siar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk siar, melakukan siar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan kita harus sabarkan. Itu saja intinya. Jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini, karena di alam bawah sadar kita kan pasti mengaku, kawan-kawan wartawan juga pasti merasakan itu, bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan. Jujur, saya nggak menemukan kesalahan apapun dengan pernyataan Menteri Agama tentang analogi pengeras suara dengan anjing itu. Saya nonton berkali-kali, gimana salahnya ya? Apa iya dia menghina agama, menyamakan pengeras suara di masjid dengan anjing? Nggak ada tuh. Terdapat pertimbangan bahwa kasus ini tidak layak untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Ya, alasan yang pertama adalah locus delicti. Ya, locus delictinya kejadiannya adalah bukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya, memang kejadian itu adalah di Pekanbaru. Tidak melarang masjid musola menggunakan pengeras suara saat azan, sebab itu memang bagian dari siar agama Islam. Edaran yang terbitkan, Menteri Agama terbitkan, hanya mengatur antara lain terkait volume suara agar maksimal 100 desibel misalnya. Selain itu mengatur tentang waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Dan pedoman seperti ini sudah ada sejak tahun 1978 dalam bentuk instruksi Direktur Jenderal Bimbingan. Polda Metro Jaya menolak laporan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Roy Suryo dan putra Romadhoni yang melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Quomas soal pernyataan toa masjid yang dianalogikan dengan gonggongan anjing. Polisi beralasan laporan mantan politikus Partai Demokrat itu ditolak karena tak layak diperiksa di Polda Metro Jaya. Sebelum melakukan laporan, keduanya melakukan konsultasi dan hasilnya konsultasi Polda Metro Jaya tak dapat menerima laporan. Dia mengatakan alasan tidak diterimanya laporan itu karena lokasi kejadian ujaran yang dilakukan dan Yakut tidak berada di Polda Metro Jaya. Dia merasa kecewa apa yang diharapkan hari Minggu itu, di mana sebelumnya dia menyebut sejumlah pasal yang rencananya akan dipersangkakan terhadap Yakut antara lain pasal berkaitan dengan ITE. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu juga akan menyematkan pasal terkait dengan penistaan agama terhadap Yakut. Menang Yakut sebelumnya meminta agar volume suara toa masjid dan musola diatur maksimal 100 desibel dan waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan.